Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini Mas Dylan Megan ya. Mas Dylan Megan mau tahu tentang burung yang pegangannya jantung, empuk, kemudian punggungnya bengkok ya. Bengkok apa gimana maksudnya tadi ya, saya baca ya. Saya nggak lupa. Kemudian lehernya bentuk S. Maksudnya yang panjang terus gini ya. Nah, gitu ya. Lihatnya itu kalau dari sini ya, kalau dari sini ya gini. Ya betul ya, bentuk S, bukan angka 2. Kalau yang punggung agak bungkuk atau gimana itu ya, maksudnya itu kalau yang sepanjang saya tahu ya itu namanya bungkuk udang ya, atau kalau bahasa Jawanya geger wusu. Kalau pegangan penuh empuk itu bagus, itu Mas Dylan Megan dan juga teman-teman. Kemudian kalau leher yang panjang yang cenderung membentuk S itu biasanya nanti burung itu kalau terbang kayak longok-longok gini ya Mas Dylan Megan dan juga teman-teman. Tapi dia lincah, sebenarnya dia lincah. Dia fleksibel. Kemudian turunnya juga kencang. Saya pernah punya yang begitu dulu, warna perumpung agak merah gitu ya. Perumpung merah atau apa ya itu namanya itu dulu ya. Kemudian paruhnya warnanya kayak abu-abu atau ungu begitu. Dia modelnya itu kayak enggak apa ya, enggak punya rasa sakit apa gimana ya. Dia nabrak-nabrak itu Mas Dylan Megan dan juga teman-teman. Tapi waktu itu burung itu enggak lepaskan sampai jauh teman-teman. Itu burung itu hilang. Mungkin karena emosinya bagus ya waktu itu. Memang ada silangan atau ada rambun gersiknya. Jelas sekali rambun gersiknya. Kemudian lehernya agak ya panjang lah, bukan agak kalau begitu itu ya. Kemudian badannya juga sebenarnya proporsional. Maksudnya nggak panjang sekali, nggak pendek sekali. Jadi sedang gitu ya. Kalau waktu itu untuk geger itu, untuk daerah punggungnya itu nggak bengkuk ya, biasa saja gitu, nggak sampai ngawet gitu ya. Kalau ngawet itu kan geger wusu ya. Kalau tipikalnya burung geger wusu itu biasanya nanti terbangannya gampang tinggi itu Mas Dylan Megan. Ini cerita rumahan ya, karena saya sendiri kalau untuk merpati kolong itu belum pernah nyoba yang geger wusu. Kalau lihat yang geger wusu punya temen itu, dia biasanya ada muternya walaupun cuma 1 kali. Walaupun itu cuma di awal-awal lepasan, itu biasanya tetap ada muternya. Nanti kalau udah terbiasa juga nanti akan langsung menuju kolong. Itu yang saya perhatikan di kolongan. Kalau di rumahan itu biasanya dia cenderung untuk nyumur atau gimana maksudnya ya. Pokoknya muter gitu sampai tinggi baru dia pulang. Kemudian itu nanti turunnya kencang banget biasanya itu. Apalagi nanti untuk apa SWW ini, sayap ya, sayap bahu ini rapat ke badan itu namanya damis itu. Waduh, itu nanti losnya panjang sekali itu, kayak burung dipegang gitu terus turun tambah kenceng, nanti tahu-tahu udah di depan mata gitu ya kalau dikelabak, pek. udah sampai gitu. Saya kalau ngelihat burung yang los-los kenceng gitu terus model kayak burung dipegang itu suka gimana ya, kok cepet banget sih burungnya. Kalau yang agak megar sedikit terus nanti di bawah ada ngosek-ngoseknya itu kayaknya nanti cuma suaranya tok yang kayaknya keras banget, tapi kalau dibandingkan dengan yang burung kayak dipegang terus suara anginnya itu ndak sampai wes begitu, biasanya cepet yang hampir nggak bersuara itu.
cuma set gitu tak ya, ada suaranya tapi nggak sekeras yang suka ngubik-ngubik ini, yang suka gitu. Itu Mas Dilan Megan. Biasanya kalau burung geger wusuk itu kalau untuk rumahan, tapi ya Kak, saya belum pernah punya yang untuk kolongan. Kalau untuk rumahan itu terbangnya muter, nggak ngawang dulu ya di tempat pelepasan, kemudian baru pulang. Kemudian itu kalau lehernya panjang itu biasanya fleksibel. Dia saat breeding itu gampang sekali ya, cret. Atau waktu itu sih saya punya itu belum jauh, jadi saya nggak bisa memperhatikan saat dia udah tinggi sekali ya. Tapi waktu diterbangkan baru jarak sekitar setengah kilo lebih lah, dia itu ya selain longak-longok gitu, terus kalau misalnya ini gampang sekali menghindar ya, gampang menghindar. Misalnya di depannya ada pohon atau apa, dia menghindarnya gampang terus naik gitu. Dia lincah Mas Dilan Megan dan juga teman-teman. Kemudian dia nanti turunnya kayak gimana ya, kayak nekat gitu ya, kadang-kadang kebablasan gitu ya. Namanya burung rumahan kan nggak pakai apa tempat landasan ya, jadi diklepek aja gitu. Nanti kalau misalnya pengen dilepasin betinanya ya dilepasin, nah nanti itu turunnya nekat itu, kadang-kadang tepat betina, kadang-kadang kebablasan gitu ya. Itu Mas Dilan Megan yang saya punya dulu. Mungkin kalau untuk kolongan mungkin ya tetap jadi. Saya lihat juga di kolongan itu ada beberapa burung yang lehernya panjang-panjang tetap bagus. Artinya dia bisa kontrol juga. Enggak seperti merpati saya yang perumpung merah paruh agak abu-abu atau apa itu, atau ungu atau apa itu, dulu lupa saya warnanya itu. Yang jelas bukan hitam. Itu turun nekat, enggak terarah. Saya kadang-kadang kasihan kalau ini ya, kalau burung model turunnya gitu. Biasanya dulu waktu saya main rumahan malah saya jual itu. Saya juga pernah punya perumpung mata putih. Itu waduh, kalau turun dari atas itu langsung buak gitu. Akhirnya saya nggak tega, saya jual. Waktu dulu ya tetap aja ya ada yang ngambil, walaupun saya bilang ini tapi keras loh, nanti kalau buat rumahan bisa cedera kalau udah ketinggian, tapi ya tetap laku. Justru waktu itu pasaran masih 15.000, itu udah laku 50 kalau nggak salah. Saya bilang tapi nganu loh itu bawaannya terlalu kasar kalau buat rumahan, terus di bawah tinggi terbangnya tinggi sekali antara dua. Kalau dia turun terus sampai bawah ya cacat, atau enggak dia justru nggak mau turun kalau udah ketinggian model-model begini ini. Justru kalau mau cari rumahan, saya bilang cari yang waktu dilepas itu masih pendek, itu japlak-japlak gitu ya, juga senjut gitu, atau yang model celep terus shoot gitu. Ada nekennya gitu ya, kelihatan nekennya waktu pendek, walaupun nekennya itu cuma shoot gitu ya. Nah itu kalau untuk tinggian itu biasanya itu nanti kalau sampai tinggi sekali itu tatas ya, artinya dari atas itu terus begitu udah mulai turun terus sampai bawah. Nah itu untuk Mas Dilan Megan dan juga teman-teman yang masalah tadi itu, yang jelas untuk pegangannya itu udah bagus Mas Dilan. Pegangan jantung empuk, terus dia ngawet, itu udah mendukung sekali untuk burung rumahan tinggian, itu udah mendukung sekali kalau saya. Tapi kalau untuk leher yang panjang membentuk S itu, dia sebenarnya kesannya gagah loh. Karena terlalu panjang ya, tapi nggak masalah itu mungkin ya. Terus terang saya nggak bisa menggambarkan kalau yang untuk leher panjang untuk tinggian rumahan, karena saya waktu itu burungnya terlalu kasar bawaannya, jadi saya nggak terusin ya, karena begitu udah ketinggiannya sudah mulai mulai agak tinggi gitu, terus turunnya begitu, saya takutnya waktu itu sampai dia luka cedera lah gitu, jadi saya nggak tega waktu itu. Jadi kalau main rumahan saya dulu justru cari yang bawaannya cuma rapi, yang paling
cepat itu yang rapi itu, maksudnya sekasar-kasarnya burung itu sampai bawah cuma sek gitu ya, jangan sampai bek gitu ya. Itu saya nggak mau, karena ya itu saya nggak tega lah ngelihatnya. Kalau dia sampai cedera juga rasanya gimana gitu loh. Itu Mas Dilan. Jadi coba dipiara aja. Kalau untuk rumahan, coba saya pengen tahu kalau yang lehernya panjang itu nanti kalau udah tinggi sekali itu turun atau enggak. Kemudian kalau turun itu bawaannya gimana. Terus kalau di lop-lopannya, kalau punya saya dulu ya itu kasar sekali bawaannya, kadang kebablasan gitu ya. Kadang kalau udah set gitu terus lihat gitu ke belakang. Jadi kalau ini harus lihat-lihat apa ya, cara meletakkan betinanya itu agak apa ya istilahnya, agak diarahkan, jangan sampai asal-asalan. Itu kalau punya saya yang dulu ya. Ini sekedar berbagi, semoga bisa dijadikan referensi ya untuk Mas Dilan Megan dan teman-teman semua. Dan untuk itu akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.